Salam jumpa, selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam podcast Kemenak Nunukan, podcast bisa bincang inspiratif suara audien. Dalam kesempatan ini kami akan membawakan podcast dalam renungan pada tanggal 10 Oktober 2022. Hadir bersama saya Bapak David Valentino STH sebagai penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Hari ini Bapak David akan mengantar kita ke dalam renungan yang bertemakan tanda Yunus yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk masuk ke dalam renungan. Baik, terima kasih Bapak host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang tanda Yunus yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan bersama bacaan tadi yang sudah kita dengarkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 23 sampai 32. Apa itu? Tema kita pada hari ini adalah tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 dikisahkan bahwa Allah mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan firman-Nya kepada penduduk kota Niniwe supaya mereka bertobat. Sebab jika mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Tetapi Nabi Yunus tidak mau
dan malah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Namun Nabi Yunus tidak dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dalam perjalanannya menggunakan kapal laut, Nabi Yunus bersama orang-orang di dalam kapal itu dihantam oleh badai. Singkat cerita, akhirnya Yunus harus dibuang ke laut supaya badai itu bisa tenang, dan Yunus pun ditelan oleh seekor ikan besar. Setelah 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya Yunus bertobat dan siap melaksanakan panggilan Tuhan untuk diutus ke penduduk Ninive. Penduduk Ninive pun bertobat dan selamat dari malapetaka besar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Perjanjian Baru, selain Injil Lukas, Injil Matius juga mencatat tentang tanda Yunus. Namun dalam Injil Matius, pengajaran tentang tanda Yunus ini adalah bagian dari pengajaran yang berkaitan dengan konfrontasi antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi yang menyebut pekerjaan Yesus adalah dengan kuasa setan. Dan Yesus memperingatkan mereka mengenai dosa yang tidak terampuni. Poin yang dimaksud di sini adalah mengenai kerajaan surga yang sudah datang, tetapi orang-orang menolaknya. Kemudian hal ini mencemaskan mereka. Nah, mereka ingin tanda dari Yesus, walaupun mereka belum yakin. Nah, tapi mereka tetap menginginkan tanda dari Yesus. Mereka mau tahu apakah Yesus ini memang Mesias yang diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nada di dalam pertanyaan yang diberikan oleh para pemimpin Yahudi yang dicatat di dalam Injil Matius itu menyiratkan suatu tantangan. Mereka mengatakan, berikan kami tanda supaya engkau meyakinkan kami bahwa engkau berhak berbicara. Tetapi mereka tidak jujur dalam hal ini, dan Yesus melihatnya dengan jelas. Sebab mereka baru saja melihat mujizat yang menakjubkan, diusirnya roh jahat dari seseorang, tetapi mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Jadi sebenarnya mereka tidak tertarik pada suatu tanda, melainkan hanya mencari cara untuk menjebak Yesus. Jika ia tidak dapat memberi tanda, mereka menyebutnya dia guru palsu. Tapi jika ia memberi suatu tanda, kemudian mereka akan berargumen untuk menjatuhkan Yesus. Nah, dalam Injil Lukas langsung disebutkan angkatan ini adalah angkatan yang jahat, sebab mereka menginginkan suatu tanda. Jadi dalam Injil Lukas tidak diceritakan bahwa Yesus sedang berkonfrontasi dengan para pemimpin Yahudi. Dalam Injil Lukas langsung disebutkan mengenai angkatan yang tidak percaya. Tetapi apa yang mau disampaikan Yesus mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa mereka meminta tanda. Dan Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan diberi tanda, sebab mereka hanya ingin mencobai Allah.
dan niatnya tidak murni. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan memang tidak mau memberi tanda? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Alkitab tercatat beberapa kali Allah memberi tanda, tetapi itu dikaitkan dengan iman, bukan seperti para pemimpin Yahudi yang meminta tanda tapi dengan niat yang jahat, niat yang tidak tulus. Misalnya, yang pertama, Allah memberi tanda kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat Israel, supaya mereka yakin bahwa rencana keluar dari Mesir itu adalah dari Allah. Bangsa Israel melihat tanda dari Musa dan percaya bahwa itu adalah rencana Allah, dan mereka menerima Musa sebagai pemimpin yang dikirim oleh Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Yang kedua, di bagian lain, Allah melalui Nabi Yesaya menantang Raja Ahaz untuk meminta tanda. Ini dalam Yesaya bab 7. Raja itu menolak karena kurang beriman. Tetapi Allah tetap memberi tanda, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Immanuel. Tanda ini digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji kerajaan Daud. Dalam Yesaya bab 7 ayat 9 ditulis bahwa jika Raja Ahaz percaya, maka iman itu akan diteguhkan. Jadi bukan menantang Allah, melainkan untuk menguatkan iman. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Hakim-Hakim bab 6, Gideon mengeluarkan kain bulu domba untuk meminta tanda dari Allah yang akan memimpin umatnya berperang. Dalam hal ini Gideon tidak disalahkan, karena memang ia seorang yang beriman dan siap maju berperang. Tanda itu digunakan untuk menguatkan imannya bahwa Allah akan besertanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita simpulkan dari permenungan kita pada hari ini tentang tanda Yunus? Apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Tuhan memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yaitu orang-orang yang meminta tanda hanya untuk mencobai Allah dan mempunyai niat yang tidak murni. Yang kedua, landasan iman adalah firman Allah, bukan tanda. Apakah gunanya iman jika kita masih memerlukan tanda? Maka percayalah kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, zaman sekarang semakin banyak hal-hal yang lebih menarik minat daripada hal mengenai pengenalan akan Allah. Hal inilah yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kiranya ini yang dapat saya berikan dalam permenungan kita hari ini. Semoga permenungan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga iman kita semakin diteguhkan bahwa dasar hidup kita adalah firman Tuhan, bukan tanda.
Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke host kita. Terima kasih Pak David untuk renungannya yang mendalam bagi kita semua. Semoga melalui bacaan Injil dan renungan mengenai tanda Yunus ini yang telah dibawakan oleh Pak David semakin menambah iman kita, bahwa iman kita ini bertumbuh dan berkembang atas dasar firman Allah yang kita dengar, yang kita renungi, yang kita amalkan dan kita laksanakan dalam sikap maupun tutur kata kita setiap hari. Semoga inspirasi renungan ini menjadi inspirasi perkembangan iman kita untuk semakin mencintai firman Allah yang menjadi satu-satunya tanda kehadiran Allah. Demikian podcast kami hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.